Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Out on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has captured. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Uli, Kak Depi? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, sehat kan semuanya? Alhamdulillah sehat Pak Mul. Baik, kesempatan ini kita akan melakukan proses coaching berdasarkan alur tirta. Nah, pada kali ini saya akan menjadi pengamat, sementara Bu Devi Wardani sebagai coach, ya. Kemudian Ibu Ulit Maulidarni sebagai coaching. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu ini sama Ibu Devi. Nah, pada kesempatan kali ini, kompetensi apa kira-kira Bu Devi yang ingin dikembangkan nantinya? Saya ingin mengembangkan, kan ada 3 kompetensi nih Pak Mul. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau menurut saya mendengar aktif itu asal kisah konsentrasi bisa. Terus present, kehadiran penuh juga dituntut kita konsentrasi di saat coaching ini berlangsung gitu ya. Tapi bagi saya yang masih sulit itu cara melahirkan pertanyaan berbobot. Jadi dengan adanya pertanyaan berbobot, kita dapat menggali lebih banyak informasi dari coach Pak Mul. Nah, berarti dari ketiga kompetensi tadi yang ingin Ibu observasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Devi ya? Iya, Pak Mul. Oke, baik sekali Bu. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan untuk Bu Devi. Apa nih kira-kira indikator dari mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi yang akan dilakukan nanti? Apa harapannya kira-kira? Iya, harapan saya supaya ke depannya kalau saya sudah menguasai bagaimana melahirkan pertanyaan yang berbobot, tentu coaching akan berjalan dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya apa? Proses coaching itu lebih menarik. Jadi saya dapat menggali banyak pertanyaan dari coach saya, Pak Mul. Oke, berarti intinya nih harapannya nanti Ibu Devi bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, kemudian mendapatkan solusi dari pertanyaan itu Bu ya. Iya Pak Mul. Oke Bu, terima kasih Bu Devi. Sekarang saya serahkan kepada Ibu Devi dan Bu Ulit. Ya, terima kasih Pak Mul. Baik, sama-sama. Kami mulai terus ya. Assalamualaikum Ibu Maulidarni. Waalaikumsalam Bu Devi. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bu Devi gimana nih? Sehat juga, alhamdulillah. Terus bergerak ya Bu, walaupun bulan puasa kita ya. Ya, bergerak kan. Bergerak. Ini Bu Ulit, boleh minta waktunya nggak sebentar nih? Boleh Bu Devi. Saya mau mengajak Bu Ulit diskusi nih.
Oke, Bu Ulid, apa permasalahan yang Bu Ulid hadapi di sekolah, Bu Ulid? Ya, dengan senang hati ya Bu Devi. Terima kasih sebelumnya udah mau dengar permasalahan yang saya hadapi ya di sekolah Bu Devi. Jadi ada beberapa hal sih yang paling eh, menyedihkan lah untuk saat ini. Mungkin ini siswa saya masih ada yang belum bisa membaca Bu Devi. Oh gitu. Ya, berarti kita fokus diskusi ada beberapa siswa ya yang belum bisa baca ya Bu Ulid ya. Apa Ya, nih Bu. yang Bu Ulid harapkan dari diskusi kita nih? Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan solusi ya Bu Devi untuk mengatasi murid saya yang tidak bisa membaca tersebut Bu Devi. Baik Bu Ulid. Bu Ulid sudah buat pemetaan itu bisa Bu Ulid ceritakan yang nggak bisa baca itu berada di kelas berapa Bu Ulid? Iya boleh Bu Devi, makasih. Ini mau cerita nih ya. Jadi murid kelas 1 sih Bu Devi yang masih banyak tidak bisa membaca. Ada sekitar 9 orang Bu Devi kelas 1. Ini udah semester 2 gitu kan Bu Devi. Jadi saya takut gitu, kasihan sama murid saya yang 9 orang tersebut. Gitu. Oh gitu. Jadi sejauh ini usaha apa aja yang udah Bu Ulid lakukan? Saya udah coba panggil muridku kan Bu Devi pertama ke ini saya langsung ketika jam pelajaran saya panggil mereka gitu Kak. Sembari siswa lain mengerjakan tugas, saya manggil mereka di beberapa kelas itu. eh, saya tanya, saya coba tes baca gitu sejauh mana mereka bisa. Saya coba suruh eja ataupun saya tanya huruf gitu Bu Devi. Itu tidak bisa baca kalimat atau tidak bisa membaca cepat atau bagaimana Bu Ulid? Ada beberapa yang memang tidak bisa membaca ada bervariasi tuh Bu Devi. Ada yang belum bisa baca cepat, terus ada juga yang memang mengenal hurufnya itu masih susah seperti itu Bu Devi. Oh Jangankan gitu. membaca cepat, membaca biasa saja juga masih susah. Masih terbata-bata ya. Benar. Itu biasa kalau di dalam ilmu bahasa dikatakan disleksia tuh Bu Ulid. Memang Oh, ada keterlambatan mereka. Jadi membaca. ini udah apa Bu Ulid pernah mengajak guru-guru lain untuk apa namanya untuk mendiskusikan hal ini gitu. Guru-guru yang ada di sekolah Bu Ulid maksud saya. Saya sudah mengajak guru-guru lain, mungkin yang guru-guru yang jam mengajarnya sedikit ya Bu Devi, kami bersama-sama seperti itu mengajarkan khusus murid tersebut. Ada kelas khususnya nanti kami buat gitu Bu Devi. Dan di jam tertentu untuk murid yang memang tidak bisa baca. Gitu ya. Hmm. Pernah nggak Bu Ulid mencoba langkah yang lebih ini lagi, misalnya pemanggilan orang tua? Kami sudah panggil orang tua, tapi orang tuanya juga mungkin agak angkat tangan seperti itu Bu Devi. Mungkin waktu dari orang tua yang kurang terhadap anaknya gitu. Tapi kami sudah mencoba juga cara Oh gitu. Jadi bacaan ya Bu Devi. Terus karena kan kalau dibilang anak-anak yang disleksia itu Bu Ulid itu permasalahannya sangat konflik. Memang dia perlu
perhatian dari rumah gitu. Atau pernah nggak di sekolah Bu Ulit misalnya disediakan media-media baca yang lebih supaya anak-anak itu lebih menarik gitu loh. Pernah ada nggak? Iya, itu masih sedikit ya Bu Devi yang penyediaan media yang seperti itu. Mungkin ke depannya bisa saya usulkan nanti kepada kepala sekolah dan juga kepada teman-teman untuk menyediakan media-media yang lebih menarik sehingga membuat murid itu lebih mudah untuk bisa membaca. Itu Bu Devi. Iya, kadang kan ada anak-anak dia waktu kita sodorkan buku bacaan yang ini, buku bacaan yang apa ya namanya ya, buku bacaan yang tidak Yang menarik dia menarik, nggak mau baca. Sekali kita sodorkan berwarna gitu ya. bacaan yang menurut dia itu menarik, dia mau gitu kan Bu Ulit ya. Jadi ya banyak boleh ini Bu Ulit misalnya bekerja sama dengan guru-guru lain atau pernah nggak Bu Ulit jadikan anak-anak yang ada di kelas itu sebagai tutor sebaya? Iya Bu Devi, ada saya laksanakan murid itu sebagai tutor sebaya. Murid yang sudah lancar membaca, saya minta tolong kadang-kadang untuk simak kawannya. Nah, coba simak kawannya nih, gak bacaannya gimana. Terus juga saya minta tolong yang memang tidak bisa, saya coba suruh ajarkan pelan-pelan. Gitu. Iya banyak jadi banyak istilahnya Cara ya banyak Bu jalan Devi, menuju ke Roma gitu ya Bu Ulit ya. ya Jangan boleh. pernah lelah gitu ya. Terus Hmm. usaha yang lain lagi yang lebih ekstrim lagi Bu Ulit. Yang lebih ekstrim lagi eh, mengajak ke pustaka. Saya pernah sih mengajak ke pustaka. Saya melihat mereka lebih menyenangkan berada di sana karena mungkin mereka penasaran gitu mau pilih buku yang inilah yang banyak pilihan yang bisa mereka dapatkan kalau dari perpustakaan gitu. Gitu. Terus ini Bu Ulit apa namanya ya? Mungkin Bu Ulit bisa bercerita sekolah tempat Bu Ulit mengajar itu tingkatan apa? SMP nih Bu Devi, makanya mungkin Oh, kan ke udah depan SMP. AKM tidak sangat memprihatinkan seperti itu. Tapi coba misalnya, apakah mereka nggak pakai gadget, nggak pakai HP Android? Ada yang pakai Bu Devi, sebagian ada punya HP Android dan sebagian tidak seperti itu. Eh, Bu Ulit pernah nggak mengoreksi dari mereka gitu kan? Rata-rata kalau misalnya udah ada HP Android, udah pasti dong mereka punya aplikasi WA misalnya kan atau Facebook gitu kan. Jadi anak-anak itu mungkin lebih tertarik ke media sosial gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka nggak bisa baca, bagaimana mereka menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram gitu. Bahkan TikTok kan kalau misalnya nggak bisa baca kan nggak bisa mereka Mereka gunakan. uh, apa copy paste atau memang menghafalnya di sini tekan ini, di sini tekan itu gitu. Tapi mungkin juga dengan media dan juga dengan media WhatsApp orang anak-anak lebih tertarik seperti itu. Mungkin dari yang tidak mau membaca, oh ini apa ya, ini tentang apa, lebih ke penasarannya gitu. Mungkin dengan Iya. itu mau baca. Uh, 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 Misalnya kan Bu Ulit apa bisalah berkirim pesan lewat WhatsApp gitu kan. Atau apa namanya kirim pesan lewat WhatsApp suruh mereka baca mungkin mereka tertarik gitu kan. Nah Ya, menurut Bu Ulit nih ke depan nih langkah apa nih yang akan Ibu Ulit ambil untuk permasalahan ini supaya menemukan sebuah benang merah. Kan sayang juga nih anak-anak kan
kalau Bu Ulit cerita nih udah semester kelas 1 udah semester 2 masih ada yang terbaca-baca dalam membaca. Seperti Bu Ulit tahu kan anak-anak kelas 2 nanti akan menghadapi AKM. AKM kan. Nah, di AKM ini kan literasinya panjang-panjang. Kalau mereka susah membaca apalagi memahami literasi ya kan. Dan kita itu sebagai guru atau sekolah tidak bisa memilih mereka yang ikut AKM karena itu dipilih oleh kementerian secara random. Jadi maksudnya yang saya khawatirkan nanti takutnya ada anak-anak yang memang yang belum bisa baca itu masuk ke dalam yang dipilih random itu untuk mengikuti AKM. Kalau udah seperti itu kan nanti takutnya nilainya jeblok, nilainya akan nyungsep lah. Itu akan berpengaruh ke sekolah juga gitu kan Bu Ulit kan. Nah, apa nih usaha apa lagi yang akan Ibu Ulit lakukan supaya permasalahan ini tuntas gitu loh Bu Ulit? Ya, insya Allah saya akan berkomitmen penuh nih juga dengan mengajak berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk memberi perhatian lebih kepada murid-murid yang tidak bisa membaca tadi Bu Devi. Kemudian ada hal-hal yang kami lakukan dengan memberi media untuk dia membaca, media yang lebih menarik agar dia mau membaca, terus juga mengajak ke perpustakaan dan juga akan nanti lewat WhatsApp juga akan kami pacu mereka untuk bisa rajin membaca. Mungkin bisa kami kirimkan gambar, terus tidak ada tulisan. Intinya yang membuat mereka untuk semangat dan terus mau untuk mau membaca. Dan insya Allah mudah-mudahan dari angka 9 itu nantinya akan berkurang ke angka mudah-mudahan habis semuanya bisa membaca. Amin, amin. Nah, setelah diskusi ini berlangsung, apa nih yang Bu Ulit dapatkan dari hasil diskusi kita nih? Ya, alhamdulillah dapat ya solusi tadi terhadap siswa saya yang tidak bisa membaca dengan cara memberi perhatian, memberikan media-media yang menarik agar mereka mau membaca, kemudian lewat media WhatsApp dan juga membawa mereka ke perpustakaan dan menyuguhkan mereka bacaan-bacaan yang menarik agar mereka mau membaca. Terus juga istilahnya privat penuh lah dengan siswa tersebut yang tidak bisa membaca. Iya, memang kan kasus disleksia ini ada, jangankan di SD, SMP, bahkan SMA ada. Bahkan orang-orang yang sudah kuliah juga ada disleksia, tapi mereka walaupun tidak separah ini lagi ya, maksudnya masih ada loh yang mau saya bilang yang membacanya masih terbata-bata itu ada. Di SMA ada juga. Tapi begitulah kita seorang guru harus terus bergerak dan bergerak. Yang penting tujuan sampai gitu. Walaupun ya secara pelan-pelan Ibu Ulit. Terima kasih Ibu Ulit sudah mau berbagi cerita bersama saya. Sama-sama Bu Devi, terima kasih sudah mau mendengarkan. Saya tunggu saya tunggu aksi nyatanya ya. Mari kita selamatkan anak-anak Indonesia. Pertama, pahamkan dulu membaca atau bacaan. Nanti kita tingkatkan lagi ke literasi ya. Nah, ini ya, terus bergerak ya Bu Ulit ya. Ya, terima kasih Bu Ulit sudah berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Devi sama Bu Ulit ya. Tenang saja Bu Ulit, banyak jalan menuju Roma kata Bu Devi. Ya. Apalagi kita sebagai guru penggerak kan harus tergerak dalam hati kita, kemudian bergerak
untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang ada di sekolah. Nah, baik Ibu Depi, dari hasil pengamatan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Depi, tetapi sebelumnya saya mau mengevaluasi dulu nih. Jadi secara umum alur tirta pada saat coaching tadi sudah nampak jelas dan sudah tercapai yang dilakukan oleh Bu Depi. Kemudian pada saat di awal juga tadi Bu Depi ingin mengembangkan kompetensi mengenai pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, Jadi Pak. juga sudah memasukkan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot. Nah, sehingga sudah memancing untuk mendapatkan solusi-solusi yang terbaik dari Ibu Ulit. Nah, baik Ibu. Nah, pertanyaannya, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira apa nih indikator pengembangan yang sudah tampak pada proses praktik diskusi tadi? Kalau menurut saya Pak Mul, saya Ya, masih di bagian pertanyaan berbobot itu masih, kalau menurut saya ya, masih kurang gitu ya. Memang saya akui kelemahan saya di situ. Jadi kalau present kehadiran penuh karena kita konsentrasi itu udah dapat gitu udah kan. oke ya. Udah oke. Jadi di pertanyaan yang berbobot itu memang masih yang menjadi kendala bagi diri saya sendiri, Pak Mul. Oke, baik. Berarti itu ya menjadi penyebabnya. Nanti bisa seiring dengan belajar nanti pasti kita akan bisa Bu. Pasti Iya, Pak bisa. Mul. Ya, Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu Ulit, Bu Depi yang sudah meluangkan waktu dan alhamdulillah saya sudah sudah menjadi pengamat sekarang tentang diskusi Bu Ulit sama Bu Depi ya, dan alhamdulillah Bu Depi juga sudah Bu Ulit ya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang Ibu Iya, hadapi di sekolah SMP Bu ya. SMP. Di sekolah Terima SMP Bu kasih Ulit. Pak Mul masukannya. Oke Bu, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Lid, terima kasih Bu Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.